Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hananto Trianggoro, mahasiswa Institut Teknologi PLN, jurusan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan cara kerja sebuah pembangkit listrik tenaga uap, atau yang disingkat PLTU, dan juga cara kerja pembangkit listrik tenaga gas, disingkat PLTG, guna memenuhi tugas mata kuliah pembangkit tenaga listrik. Pertama-tama akan saya coba untuk menjelaskan bagaimana cara kerja dari sebuah pembangkit listrik tenaga uap. PLTU yang akan saya jelaskan kali ini yaitu PLTU yang menggunakan bahan bakar batu bara. PLTU adalah salah satu jenis pembangkit termal yang mengubah uap bertekanan tinggi dan bertemperatur tinggi menjadi energi listrik. Di sini tertampil siklus bahan bakar pada sebuah PLTU, yaitu ketika batu bara yang datang diangkut dengan kapal vessel ataupun kapal tongkang yang sudah sandar ke dermaga atau jetty, maka batu bara ini akan diambil menggunakan unloading jetty atau ship unloader. Kemudian batu bara ini dimobilisasi menggunakan belt conveyor dan dipindahkan ke jalur belt conveyor yang lain menggunakan transfer tower. Selanjutnya, batu bara ditampung untuk disimpan sebagai cadangan bahan bakar bila mana tidak ada kapal di dalam dermaga. Batu bara ini ditampung di dalam coal yard. Dan pada saat pembongkaran kapal ini, bisa juga batu bara itu langsung transfer menuju ke coal bunker untuk nantinya langsung diproses untuk pembakaran di boiler. Dari sini, dari coal bunker, batu bara melewati ECF, yaitu electric coal feeder, untuk diatur seberapa banyak batu bara yang akan dipakai. Kemudian masuk ke pulverizer. Di sini di pulverizer, batu bara ini akan digerus menjadi serbuk batu bara yang nantinya batu bara yang digerus ini menjadi serbuk dimasukkan ke dalam boiler melalui burner untuk proses pembakaran di dalam boiler. Pada proses pembakaran yang sempurna harus memiliki 3 unsur atau memenuhi 3 unsur segitiga api, yaitu antara lain udara atau oksigen, bahan bakar berupa batu bara, dan juga panas atau titik penyalaan atau ignition. Dalam tampilan ini, oksigen atau udara bersumber dari primary air vent. Primary air vent ini bersamaan menyemburkan udara dan juga serbuk batu bara di dalam ruang bakar boiler. Dan titik penyalaan ini menggunakan ignition di dalam boiler dengan bahan bakar HSD ataupun solar pada saat awal startup sebuah PLTU. Udara sisa pembakaran ini di dalam boiler akan disedot oleh ID fan yang sebelumnya melewati sebuah ESP atau electrostatic respirator, sehingga udara sisa pembakaran yang mengandung debu maupun abu akan ditangkap di ESP ini, sehingga udara atau emisi gas buang akan dibuang ke atmosfer melalui chimney atau stack, sehingga udara ini tidak mencemari lingkungan. Oke, berikutnya di layar sudah tertampil contoh alur diagram kerja suatu PLTU. Di sini saya mengambil contoh suatu PLTU dengan kapasitas 300 MW. Dapat kita lihat terdapat peralatan-peralatan yang sangat penting pada sebuah PLTU, di mana peralatan utama dari sebuah PLTU ini sendiri yaitu pertama adalah peralatan boiler. Boiler ini berfungsi mengubah air menjadi siklus uap yang bertekanan tinggi dan bertemperatur tinggi, yang nantinya uap ini akan disuplai ke turbin. Di sini ada 3 kompartemen blade turbin.
Turbin ini sendiri berperan sebagai prime mover di mana uap bertekanan dan bertemperatur tinggi ini akan dialirkan ke turbin melalui blade-blade pada turbin. Kemudian di sini ada generator. Generator ini seporos dengan turbin. Maka apabila turbin berputar, generator pun ikut berputar. Ketika generator berputar, energi gerak inilah yang akan diubah menjadi energi listrik. Kemudian di sini ada kondensor. Kondensor ini merupakan komponen pendingin utama sebuah PLTU yang berfungsi untuk mendinginkan uap setelah digunakan memutarkan turbin, sehingga siklus uap akan berubah menjadi fase cair, yang mana akan berubah menjadi air kembali atau mengalami proses pengembunan uap. Uap yang terkondensasi atau yang diembunkan ini nantinya akan disimpan di dalam kondensor yang akan disebut air kondensat. Proses urutan kerja sistem PLTU ini dimulai dari sistem pendingin utama yaitu kondensor. Kondensor ini akan disuplai air pendingin yang berasal dari air laut, kemudian dipompakan oleh pompa circulating water pump yang disingkat CWP. Di sini tertampil animasi seperti ini, loopnya loop terbuka, di mana air laut setelah digunakan untuk mendinginkan uap ekstraksi akan langsung dialirkan ke laut yang sebelumnya melalui proses pendinginan secara alami di dalam saluran terbuka, agar tidak mencemari lingkungan dan tidak berbahaya bagi makhluk hidup di sekitarnya. Kemudian kita berlanjut ke tahapan untuk pengisian air umpan boiler. Bahan baku air pengumpan boiler menggunakan air laut yang akan diproses pada make-up water system, di mana air laut ini akan disaring atau mengalami proses desalinasi untuk menghilangkan kadar mineral yang terkandung di dalam air itu sendiri, yang nantinya air laut ini menjadi air demin atau demineralisasi water. Standar kualitas air umpan boiler biasanya berkisar untuk conductivity-nya di bawah 0,2 mikrosiemens per cm dan pH-nya yaitu 7-9 dan kandungan silikanya di bawah 300 ppb atau part per billion, yang tujuannya agar pipa di dalam boiler ini tidak mengalami korosif sehingga aman dari kebocoran. Berikut animasinya pada saat pengisian air demin ke dalam air kondensat. Air demin ini selanjutnya akan dipompakan dan disimpan dalam tangki demin. Kemudian dari tangki air demin ini dipompakan menuju ke make-up tank oleh sebuah pompa demin transfer. Dari make-up tank ini akan dipompakan ke dalam sistem kondensat, air kondensat. Di dalam sebuah kondensor, dari sinilah tekanan dari siklus air ini mulai mengalami kenaikan tekanan. Dari kondensat water system ini air dipompakan kembali menuju ke diaerator, yang nantinya di dalam diaerator ini akan mengalami proses treatment untuk menghilangkan udara atau oksigen yang masih terlarut di dalam air, yang sebelumnya juga mengalami proses pemanasan awal di dalam blend steam kondensat serta low pressure heater 8-5 yang biasanya disingkat LPH. Pada saat ini air sudah mengalami kenaikan tekanan dan kenaikan temperatur yaitu sekitar 170 derajat Celcius dan tekanan sekitar 3 megapascal. Kemudian air diaerator ini akan dipombakan menuju ke steam drum boiler. Pada saat dipombakan menuju steam drum boiler ini menggunakan pompa booster yang sebelumnya juga melewati high pressure heater 3-1 biasanya disingkat HPH dengan kenaikan temperatur air sekitar 270 derajat Celcius, tetapi masih menjadi fase air
karena terdapat dalam ruang hampa, sehingga titik didih air menjadi bertambah, tidak sama saat berada di atmosfer. Setelah itu melewati economizer, sehingga tekanan dan temperatur air menjadi sangat tinggi, sekitar 300 derajat Celcius. Pada saat ini air sudah menjadi fase uap di dalam steam drum. Tetapi uap ini masih berupa uap jenuh yang akan ditampung di dalam steam drum. Di dalam steam drum ini, fluida yang masih berwujud fase air berada di dasar drum dan akan disirkulasikan menuju down comer sehingga sehingga fase air ini nantinya akan berubah menjadi fase uap juga. Fluida yang berwujud uap di dalam steam drum ini berada di atas ya. Kemudian uap jenuh yang sudah dihasilkan dari steam drum ini akan dialirkan menuju superheater yang akan dipanaskan kembali sehingga terjadi kenaikan temperatur menjadi sekitar 500 derajat Celcius dan tekanan menjadi 16 megapascal. Uap jenuh yang tadi dihasilkan oleh steam drum akan berubah menjadi uap kering atau superheat steam. Tekanan dan temperatur uap kering ini dengan nilai temperatur dan tekanan ini sudah cukup untuk memutarkan turbin. Sini dapat kita lihat animasinya di dalam siklusnya. Maka setelah melewati superheat, uap kering ini langsung dialirkan menuju ke blade turbin yang melewati main stop valve atau MSV dan turbin control valve atau TCV ya. Sehingga turbin berputar dan putaran turbin dapat dikontrol melalui valve-valve ini. Yang mana valve-valve ini mengatur banyaknya uap yang akan disemburkan ke turbin. Sisi blade turbin yang pertama kali terkena uap saat operasi yaitu sisi blade high pressure turbine atau HP turbin. Kemudian uap setelah memutar HP turbin akan mengalami penurunan. Penurunan tekanan ini menjadi 3,7 megapascal dan juga temperatur turun menjadi 300 derajat, sekitar di 300 derajat Celcius. Yang nantinya uap ini menjadi fase uap jenuh kembali. Kemudian nantinya akan dipanaskan di dalam skema ini, kemudian akan dipanaskan lagi di dalam boiler melalui pipa reheater boiler, sehingga uap jenuh akan berubah menjadi uap kering kembali, yaitu mengalami kenaikan menjadi 500 derajat Celcius dan tekanannya relatif sama. Uap kering ini akan disemburkan kembali ke blade turbin di sisi intermediate pressure turbine atau IP turbin, dan setelah itu tekanan uap mengalami penurunan kembali di sini menjadi 0,8 megapascal yang langsung akan disemburkan ke sisi blade low pressure turbine. Di sini ada dua kompartemen low pressure turbine atau biasanya disingkat LP turbine. Setelah memutar turbin, uap akan dialirkan menuju ke kondensor. Ya. Di dalam kondensor ini, uap akan dikondensasikan sehingga fluida dari fase uap menjadi fase cair. Di dalam kondensat water system, kemudian air kondensat ini mengalami siklus berulang kembali seperti tadi saat pertama kali operasi. Pada saat turbin mulai berputar, maka generator juga akan berputar karena poros atau shaft turbin dan generator terkoppel menjadi satu. Pada saat inilah generator merubah energi gerak menjadi energi listrik. Di dalam siklus ini, siklus tertutup ini, secara keseluruhan ini menggunakan siklus Rankine, di mana nanti lebih jelasnya akan ditampilkan
untuk siklus rankingnya. Di sini untuk siklus ranking ada di yang warna hitam, di mana fase 1 sampai 2, step 1 sampai 2 ini terjadi pada saat pengisian air ke dalam steam drum. Di sini ada tekanan, dan di sini ada suhu atau temperatur. Di dalam stage 1 sampai 2 ini temperatur relatif sama, tapi tekanan naik secara drastis. Dan pada fase atau stage 2 ke stage 3 ini terjadi dalam steam drum dan juga di boiler, yaitu proses ekspansi isentropik uap kering untuk memutar sudu turbin uap. Dan di sini stage 3 ke stage 4 ini terjadi di kondensor, yaitu terjadi kondensasi pada kondensor sehingga uap akan menjadi air kembali. Dan pada saat stage 4 ke stage 1 ini uap yang sudah terkondensasi ini akan kembali diulang proses siklus yang sama, berulang terus seperti pada awal tadi. Yang merah ini adalah siklus Brayton pada turbin gas ya. Nanti kita jelaskan untuk turbin gas. Untuk lebih jelasnya dari keseluruhan proses kerja PLTU, di sini saya akan tampilkan melalui animasi gambar berikut ini. Di sini ada unit PLTU di Jepara ya. Di Jepara ini miliknya PLN yang dikelola oleh swasta. Ini berkapasitas 4x600. Di sini kita bisa lihat untuk tongkangnya atau vesselnya. Ini ada ship unloader, dan di sini ada collier-nya, dan di sini ada STRE untuk mengambil batu bara dari collier menuju ke cool bunker. Sini dia mengambil batu bara dan ditransfer melalui belt conveyor, dan juga ada beberapa transfer tower. Kemudian ditransfer ke cool bunker. Cool bunker ini melewati ECR untuk mengatur flow atau banyaknya batu bara yang akan dipakai untuk proses pembakaran. Di sini pulverizer, batu bara ini akan tergerus menjadi serbuk batu bara yang nantinya akan disemburkan ke dalam boiler melalui burner. Di sini akan terlihat burnernya. Pada saat awal penyalaan maka akan disemburkan, dan titik penyalaan api ini menggunakan ignition. Pada saat sudah terjadi pembakaran yang sempurna, maka akan memanaskan cubing-cubing atau pipa-pipa di dalam boiler, di dalam steam drum, wall tube, superheat maupun reheat. Di sini tertampil kompartemen-kompartemen boiler. Yang itu pipa-pipa boiler akan dipanaskan ya. Dalam boiler ini ada primary reheater, secondary superheat, tertiary superheat, secondary reheat, tertiary reheat, dan juga primary superheat. Dan di sini ada economizer, dimana yang biru ini masih berupa air. Kemudian setelah melalui proses pemanasan, air menjadi uap yang kemudian disemburkan ke turbin. Di sini ada LP turbin, sini LP turbin, di sini ada IP turbin.
Dan di sini ada HP turbin. Maka pertama kali uap akan disemburkan ke sisi high pressure turbin atau HP turbin yang melalui MSV dan juga valve control. Valve ini digunakan untuk mengatur banyaknya uap yang akan disemburkan ke sisi turbin. Setelah memutarkan di sisi HP turbin, uap akan turun tekanannya dan juga akan turun temperaturnya. Kemudian dipanaskan di reheater di dalam boiler dan kemudian disemburkan lagi ke sisi IP turbin atau intermediate pressure turbin. Setelah itu akan langsung dialirkan ke LP turbin. Di sini ada dua kompartemen LP turbin LP turbin A dan LP turbin B. Karena turbin seporos dengan generator, maka ketika turbin sudah berputar, maka generator juga akan berputar. Di sini mengalami proses konversi energi ya, dari energi gerak menjadi energi listrik di dalam generator. Di dalam generator ini terdapat kompartemen-kompartemen yang ini tertampil pendingin dari statornya ya. Jadi pendinginnya menggunakan air. Di dalam penghantarnya atau windingnya ini terdapat air untuk mendinginkan penghantar atau winding ini tersendiri. Kemudian air ini akan didinginkan dengan hidrogen, gas hidrogen. Di sini ada hydrogen cooling system ya untuk mendinginkan generator itu sendiri. Setelah itu energi listrik akan disalurkan menuju ke trafo generator atau gated trafo. Kemudian akan transfer menuju ke transmisi atau saluran transmisi. Di sini tersambung ke saluran transmisi Sutet 500 kV. Ini tertampil interbus transformator dan di sini adalah GI-nya 500 kV substation-nya. Setelah uap memutarkan turbin, maka uap akan dialirkan ke dalam kondensor. Di sini cuping-cuping kondensor dialirkan menggunakan air laut dan kemudian uap ini akan dikondensasikan menjadi air kembali di dalam kondensor ini. Ini ada air lautnya. Air laut ini tadi dijelaskan siklusnya terbuka secara terbuka, jadi langsung dibuang ke air laut tersebut. Di sini ada LP ya, LP 8 sampai LP 6. Di sini deaerator tadi. Kemudian dari deaerator dipompakan lagi menggunakan booster pump menuju ke steam drum yang melewati HP heater. Ini tampilan dari high pressure heaternya. Proses untuk kenaikan temperatur ini secara bertahap karena untuk menjaga dari material itu sendiri, karena kalau secara mendadak dipanaskan dengan suhu temperatur tinggi
maka akan terjadi thermal stress pada peralatan itu sendiri yang mengakibatkan kerusakan pada peralatan. Demikianlah proses cara kerja dari sebuah PLTU secara singkat yang kemudian akan saya lanjutkan untuk penjelasan cara kerja PLTG. PLTG adalah salah satu pembangkit termal juga yang menggunakan gas untuk bahan bakar utamanya, di mana gas yang merupakan energi kimia akan dibakar di ruang bakar atau di combustion chamber, kemudian menghasilkan fluida panas yang bertekanan dan memutarkan turbin sehingga menghasilkan energi gerak potensial. Turbin ini seporos dengan generator. Maka apabila turbin berputar, generator pun ikut berputar. Ketika generator berputar, energi gerak potensial diubah menjadi energi listrik. Dalam proses PLTG yaitu pembangkit listrik yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Untuk lebih jelasnya, ini akan saya jelaskan proses siklus PLTG dalam video yang tertampil di berikut ini. Ini adalah sebuah PLTG yang dikelola oleh anak perusahaan PLN di Muara Karang yang berkapasitas 500 MW. Kebetulan saya mengambil contoh yang ini. Di sini kita tertampil dalam layar yaitu ada inlet air filter, di mana inlet air filter ini berfungsi untuk menyaring udara yang dihisap oleh kompresor utama dari sebuah PLTG, sehingga udara yang masuk ke ruang bakar dalam kondisi yang bersih dan terbebas dari pengotor. Selanjutnya, di sini ada starting device atau peralatan startup beserta aksesorisnya yang berisikan cranking motor. Peralatan ini dapat berputar hingga putaran 3000 rpm yang nantinya dihubungkan dengan torque converter berupa fluida coupling, di mana fluida coupling ini terhubung dengan kompresor dan juga shaft turbin. Maka pada saat motor cranking diputar, pada awal startup, kompresor dan turbin gas ikut berputar, yang nantinya dapat diatur secara bertahap melalui fluida coupling ini atau torque converter ini, sesuai putaran sequence startup. Di dalam starting device juga terdapat peralatan yaitu main oil pump yang berfungsi untuk menyuplai fluida pelumas ke seluruh peralatan utama PLTG. Kemudian ada main hydraulic pump untuk keperluan mekanik hidrolik. Selanjutnya ada main fuel oil pump untuk menyuplai bahan bakar HSD. Selanjutnya akan diproses di pembakaran. Dan juga ada main mixing kompresor, yaitu berfungsi menyuplai udara bertekanan untuk keperluan pengaturan pembakaran atau pengkabutan bahan bakar apabila pada saat menggunakan bahan bakar dengan mode bahan bakar HSD. Kemudian di sini ada kompresor utama dan juga turbin gas yang merupakan peralatan vital sebuah PLTG. Dapat kita lihat pada layar terdapat visual dari bentuk filter-filter di dalam air inlet filter. Filter ini berbentuk tabung yang di dalamnya terdapat layar-layar penyaringan. Jumlah total dari filter ini biasanya tergantung pada besarnya kapasitas PLTG, di mana semakin besar kapasitasnya, maka semakin banyak pula filter yang akan dipakai karena semakin banyak udara yang diperlukan untuk proses pembakaran. Pada contoh PLTG ini terdapat 1152 buah filter. Pada PLTG ini dapat dioperasikan dalam 3 mode supply bahan bakarnya. Supply utamanya yaitu gas, bisa juga menggunakan minyak atau HSD, serta bisa juga menggunakan mode mixing fuel, yaitu mencampurkan bahan bakar gas dan HSD. Dapat kita lihat di sini ada tangki HSD yang letaknya sekitar 1 km dari unit. Untuk menyuplai bahan bakar HSD ini dari tank menuju unit menggunakan pompa fuel loading pump yang selanjutnya ditampung dalam tangki operasi HSD. Pada proses selanjutnya, HSD ini dipompakan menggunakan main fuel oil yang sebelumnya melewati filter fuel oil, sehingga HSD yang masuk ke pembakaran ini terhindar dari kotoran. Untuk bahan bakar gas didapatkan dari supplier, didistribusikan melalui pipa-pipa yang bertekanan tinggi. Pipa ini berwarna kuning, dapat kita lihat di layar. Tekanan gas yang berada di dalam pipa berkisar 20 bar atau sekitar 300 PSI.
Gas ini sebelum masuk ke ruang bakar akan dilewatkan melalui gasparator. Gasparator ini berfungsi untuk memisahkan gas dari minyak dan air yang ikut terkandung saat proses distribusi, sehingga tidak ikut masuk ke ruang bakar. Setelah melewati gasparator, gas ini akan dialirkan melewati gas control valve atau GCV. GCV ini berfungsi untuk mengatur jumlah banyak dan sedikitnya gas yang akan dimasukkan ke ruang bakar, sesuai dengan keperluan operasi. Selanjutnya, sudah tertampil pada bagian dari starting device, terlihat ada cranking motor, yaitu sebagai prime over kompresor dan turbin gas pada saat startup awal PLTG. Motor ini beroperasi pada putaran 3000 rpm dan terkobel dengan torque converter berupa fluida coupling, di mana fluida coupling terhubung langsung dengan kompresor dan turbin gas. Maka pada saat motor cranking diputar pada startup awal, kompresor dan turbin gas ikut berputar, akan tetapi putarannya dapat diatur secara bertahap melalui fluida coupling atau torque converter sesuai sequence startup. Dan di sebelahnya kita dapat lihat ada main fuel oil pump. Peralatan ini berfungsi untuk menyuplai bahan bakar HSD yang selanjutnya diproses di dalam pembakaran melalui flow divider. Flow divider ini berfungsi untuk membagi suplai HSD ke nozzle-nozzle di dalam ruang bakar, yang bertujuan untuk pengaturan temperatur dan tekanan saat proses pembakaran. Yang selanjutnya tertampil pada gambar yaitu aksesoris gear. Putaran dari torque converter atau fluida coupling juga terhubung dengan aksesoris gear ini, yang nantinya untuk memutarkan peralatan-peralatan bantu pada PLTG. Di sini kita dapat lihat poros atau shaft juga terhubung ke kompresor utama, yang juga terhubung ke turbin gas. Selanjutnya, kita akan membahas skema proses operasi dari sebuah PLTG melalui gambar animasi. Dapat kita lihat udara yang sudah disaring atau dihisap oleh kompresor dikontrol oleh inlet guide fan atau IGV. Di dalam kompresor, tekanan udara akan dikompresi sehingga tekanan udara dan temperaturnya akan naik sebelum masuk ke combustion chamber atau ruang bakar. Tertampil visual bentuk kompresor PLTG saat operasi. Dari sini kita juga dapat melihat fuel nozzle, di mana bahan bakar gas atau HSD diinjeksikan di dalam ruang bakar. Selanjutnya, udara yang terkompresi akan dicampurkan dengan bahan bakar gas atau HSD, kemudian akan dinyalakan dengan titik api atau ignition, sehingga terjadi pembakaran sempurna pada ruang bakar atau di combustion chamber. Pembakaran ini menghasilkan fluida bertekanan tinggi dan bertemperatur tinggi yang berfase gas, sehingga dapat memutarkan turbin gas. Poros atau shaft turbin gas juga terhubung atau terkoppel ke poros generator. Maka ketika turbin gas berputar, generator pun ikut berputar. Di dalam generator ini, energi gerak potensial akan dikonversikan menjadi energi listrik. PLTG ini memiliki beberapa keunggulan, salah satunya yaitu proses startup-nya yang sangat cepat. Dari proses startup sampai berbeban hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit. Berbeda dengan PLTU yang memerlukan waktu berjam-jam untuk proses startup sampai berbeban. Akan tetapi, PLTG ini juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahannya yaitu memiliki tingkat kebisingan yang sangat tinggi. Maka diperlukan alat safety dan juga penanganan yang sesuai agar PLTG beroperasi dengan aman dan tidak berbahaya pada lingkungan sekitar. Kelemahan yang lainnya yaitu tingkat efisiensinya yang rendah. Gas buang yang digunakan setelah memutar turbin gas langsung dibuang ke atmosfer melalui stack yang suhunya masih berkisar 500 derajat Celcius. Maka dari hal inilah, biasanya PLTG dikombinasikan menggunakan PLTU, sehingga siklus Brayton pada PLTG dikombinasikan dengan siklus Rankine pada PLTU, sehingga dihasilkan siklus kombinasi atau combined cycle pada pembangkit listrik tenaga gas uap atau PLTGU. Oke, berikutnya kita akan membahas siklus yang digunakan pada PLTG. Dapat kita lihat di layar,
siklus PLTG yang berwarna merah, yaitu siklus Brayton. Pada siklus Brayton ini terjadi siklus yang terbuka. Dari urutan stage 1 ke stage 2, yaitu proses menaikkan tekanan yang terjadi di dalam kompresor. Udara akan terkompresi secara adiabatik. Pada stage 2 ke stage 3, terjadi pembakaran di ruang bakar atau di combustion chamber, sehingga udara yang terkompresi tadi dicampur dengan bahan bakar gas akan dinaikkan temperaturnya. Pada stage 3 sampai stage 4, yaitu terjadi di dalam turbin gas. Gas bertekanan dan bertemperatur tinggi tadi, setelah memutarkan turbin, maka suhunya akan turun. Setelah itu, gas akan langsung dibuang ke atmosfer. Pada saat pembuangan ke atmosfer ini, suhunya masih relatif tinggi, yaitu 500 derajat Celcius. Sehingga siklus ini memiliki efisiensi yang sangat rendah. Biasanya siklus ini digabungkan dengan siklus PLTU menjadi siklus Combined Cycle yang kita bahas tadi. Maka akan ditambahkan peralatan HRSG, yaitu Heat Recovery Steam Generator, sehingga siklus Brayton yang terbuka ini akan dikombinasikan dengan siklus Rankine yang tertutup, sehingga menghasilkan efisiensi yang relatif tinggi. Demikian beberapa materi yang dapat saya sharing. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.